Halo Pibes, apa kabar? Saya Dea Ananda. Senang sekali menyapa teman-teman di The Exclusive Hima MPH Podcast, The Secret of Successful Hotel Management. Memasuki dunia perhotelan, tentu sangat mengungkit banyaknya hambatan dan permasalahan yang menjadi tantangan bagi hotelier yang akan berkarir di dunia perhotelan. Nah, seperti apa sih tantangan bagi para hotelier yang akan berkarir di industri perhotelan? Nah, di kesempatan kali ini secara eksklusif kami mengundang narasumber yang luar biasa untuk bersama-sama berbincang-bincang, menjelajahi berbagai cara atau strategi untuk menjadi seorang hotelier yang sukses. Baik, podcast perdana kali ini kami mengundang. Beliau telah berkarir di industri perhotelan hampir selama 20 tahun. Beranjak dari satu hotel ke hotel lainnya dengan berbagai posisi manajerial yang menjadi kilas balik kisah luar biasa beliau suksesnya di industri perhotelan. Saat ini beliau adalah seorang general manager di Wyndham Garden Kuta Hotel dan juga adalah seorang edukator atau dosen. Beri tepuk tangan yang meriah untuk beliau adalah Bapak Ratu Agong Bagus Ngura Putra STR Par MTR Par CHA CHE. Baik, di kesempatan kali ini mungkin Bapak boleh menyapa teman-teman Pibes yang sedang menonton podcast perdana kita kali ini, Pak. Silakan. Terima kasih Dia untuk waktunya. Hai rekan-rekan Pibes semuanya, senang sekali hari ini saya mungkin merasa terhormat diundang di acara hari ini. Kita bicara sedikit mengenai tentang dunia hospitality, dunia hotel. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini membawa hasil yang baik bagi kita semua. Saya kembalikan ke Dia, silakan Dia. Terima kasih Bapak. Wah, sebenarnya kita yang sangat terhormat sekali bisa mengundang Bapak Bagus sebagai salah satu narasumber eksklusif kita di perdana podcast kali ini. Oke Bapak, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, boleh nih, mungkin teman-teman Pibes bakal penasaran banget bagaimana sih perjalanan karir Bapak hingga sampai saat ini bisa berkarir sukses di industri perhotelan. Oke, teman-teman Pibes semua, ini agak lucu kalau kita bicara tentang karir. Sebenarnya saya itu dari awal tidak begitu membayangkan diri saya akan bekerja menjadi seorang hotelier gitu. Saya punya hobi melukis sebenarnya. Jadi cita-cita saya waktu kecil memang ingin menjadi arsitek. Tapi karena tidak lagi dengan finansial waktu itu, jadi saya sudah mulai ketika SMA mulai memperhitungkan plus minusnya jalur mana yang harus saya tempuh untuk kita melanjutkan karir gitu ya, atau impian kita ke masa depan gitu. Maka jatuhlah pilihan saya ke pariwisata, karena kita di Bali industri pariwisata kan memang leading gitu. Hal yang paling mudah, gampang dan banyak kesempatan ada di situ gitu. Jadi saya masuk ke sekolah atau masuk ke universitas yang memang base-nya hospitality, tourism gitu ya. Dari situ saya mendapat kesempatan, sebenarnya awalnya mendapat kesempatan melakukan job training di Singapura gitu. Masuk ke satu klub besar, saya ditempatkan di di front office gitu. Orang masih muda, masuk ke dunia perhotelan di front office dengan bahasa Inggris masih terbatas gitu dan kena slang Singapura begitu. Ya kalau bacaranya susah sekali tuh dipahami kala itu ya. Sehingga saya sendiri mengajukan diri saya untuk pindah dari front office ke front office department, pindah ke F&B. Saya memang targetkan diri saya untuk jadi bartender waktu itu. Karena saya suka buat minuman, suka ngobrol sama orang gitu, dan lebih casual dalam mencoba untuk melakukan kegiatan. Nah dari situ saya pulang ke Bali. Ketika sampai di Bali saya lebih mengarahkan diri saya ke F&B. Jadi saya kejar karir di restoran sebenarnya dia pertama. Masuk di restoran, saya pindah dari satu restoran ke restoran lain, restoran Itali, kemudian ada Mediterranean, sampai akhirnya saya mencapai posisi di GM di restoran. Ketika jadi GM di restoran, saya membawahi sekitar 5 restoran tuh dengan lebih dari 200 karyawan gitu. Sampai di posisi itu dalam waktu 8-10 tahun, saya merasa diri saya, this is not the end gitu. Okay. I need to move on lagi untuk mencapai hal yang lebih bagus lagi. Ketika momentum itu ada, saya ambil, lalu saya pergi ke hotel gitu. Karena saya belajar perhotelan cukup lama gitu, kayaknya kenapa nggak ke hotel gitu kan, kenapa justru terbenam di restoran gitu.
enjoy di restoran. Saya dapatkan semuanya di restoran, belajar begitu banyak tentang F&B, buka outlet dan sebagainya di Bali, di Jakarta gitu. Sampai akhirnya kemudian saya putuskan, oke, saya akan masuk ke ranah yang lebih besar lagi nih, hotel gitu. Karena hotel kan ada beberapa departemen di situ ya. Masuk ke sana, kemudian saya masuknya mulai dari operation manager, kemudian pindah dari beberapa hotel. Saya dari Ubud, saya pernah merasakan bagaimana karakter Ubud. Kelungkung, saya pernah merasakan karakter Kelungkung. Ke selatan di bagian Tanjung Benua, itu saya pernah merasakannya. Bahkan yang paling agak tersulir lagi, Uluwatu, saya pernah merasakannya. Jadi beberapa market itu saya pernah jalani, sehingga akhirnya karir itu membuat saya pada suatu ketika saya mendapatkan sebuah momentum untuk mendapatkan diri saya jadi GM. Bahkan saya tidak pernah menjadi FB director loh. Wow. Jadi dari FBM itu saya langsung loncat gitu, karena dalam dunia kita, dunia karir itu, kadang ketika kita sedang bekerja, kita menemukan satu momentum yang harus kita manfaatkan. Momentum itu kadang datang hanya sekali, atau paling banyak mungkin 2 kali. Ketika kita losing momentum itu atau membiarkan dia pergi, kadang kita opportunity untuk segera mendapatkan di level tertentu kita agak lambat jadinya. Mungkin itu sekilasnya lah, nanti sambil bicara kita bisa gali sedikit-sedikit tentang memori saya masa lalu untuk kita share dengan para P-Best kita hari ini. Benar sekali. Wah, sungguh luar biasa ya P-Best. Kilas balik bagaimana perjuangan Bapak Bagus sampai dengan berkarir di dunia manajemen perhotelan. Terutama dulu Bapak masa mudanya sangat tertarik di dunia arsitek. Yeah. Namun sampai saat ini bisa berkarir di dunia manajemen perhotelan tuh kayak wow, dengan kisah yang luar biasa juga. Jadi teman-teman, kita akan next ke pertanyaan selanjutnya nih Pak gitu. Oke. Bagaimana peran aktif seorang manajer dalam membangun manajemen yang efektif? Oke, good question. Kalau kita masuk sebuah industri ya, industri apapun, it's not just perhotelan ya. Ketika kita bukan pemiliknya, kita orang yang akan memanage itu, maka kita harus mengertikan dulu apa sih mimpi atau target dari yang punya dulu. Jadi ketika saya masuk ke sebuah perusahaan baru, baik di villa maupun di hotel, saya akan one on one dengan owner cukup lama gitu, untuk mengetahui visi misi serta target mereka gitu. Apa sih yang mereka inginkan? Akan mereka hanya menginginkan untuk mendapatkan untung saja? Karena sebenarnya kalau kita masuk dunia industri, tujuan utama dunia industri adalah profit. Ya, beda dengan di dunia pendidikan gitu kan, knowledge yang dikejar. Kalau di industri itu udah pasti ujung-ujungnya bottom line-nya adalah profit. Tapi selain profit itu, apa sih yang dicari? Bagaimana sih owner itu membayangkan produk atau hotel yang dia punya ini mau dikemas seperti apa untuk ke pasar itu. Nah, itu kita harus dalami dulu. Ketika kita mendalami tersebut, barulah kita mencari tim atau orang-orang yang cocok untuk kita ajak bekerja sama untuk mewujudkan mimpi itu. Dan rekrutmen jadilah gitu ya. Terjadilah rekrutmen orang-orang penting. Biasanya saya pertama saya rekrut itu adalah HRD, key person finansial gitu ya. Saya finansial sama HRD 3 orang cukup dulu sementara untuk membentuk suatu tim sesuai dengan bayangan visi misi yang diberikan oleh owner ini. Visi misi yang hasil saya ngobrol sama owner itu kemudian kita strukturkan lagi lebih mendetail, kemudian baru kita fill up orang-orang dengan awalnya bertiga itu tadi, itu dari pengalaman saya. Nah, dari situ baru kita membuat sebuah struktur yang benar untuk menjalankan usaha itu untuk mengejar goalnya. Karena kalau tidak melakukan yang pertama lagi mengertikan apa sih yang owner itu inginkan, kadang-kadang kita hanya bekerja keras, keringat habis-habisan, tetapi sebenarnya tanpa arah gitu. Jadi kalau kita sudah bisa memetakan itu, kita punya tim sesuai dengan itu, jadi tim yang kita punya bisa bekerja dengan efektif, tidak berlebih, tidak juga berkurang gitu ya. Dan value yang kita berikan kepada customer itu atau kepada tamu nanti ya cocok lah, sesuai lah dengan harapan mereka. Mungkin itu yang awal saya lakukan kalau ketika, bukan yang akan ya, yang sudah saya lakukan dan terus saya lakukan ketika saya berinteraksi dengan new owner gitu di dunia industri. Oke. Nah Pak, tadi Bapak sempat mention juga bahwa tujuan perusahaan itu tentu untuk bisa menyalurkan value yang ingin disampaikan ke customer. Betul. Nah, kita lanjut nih Pak. Bagaimana sih cara menyeimbangkan antara personalisasi dengan efisiensi dalam memberikan pelayanan yang memuaskan bagi tamu? Oke, saya mungkin sebelum menjawab situ saya mulai dengan begini. Kalau kita punya industri, punya sebuah perusahaan, ada 3 hal penting yang kita harus siapkan dulu.
Selain tadi ya sudah kita buat bentuk tim. Nah sekarang kita masuk ke level berikutnya nih. Kita harus punya quality product. Produknya harus berkualitas kan gitu. Kemudian kita harus punya brand. Semua orang kan bicara brand ya. Mungkin brandnya lebih dahulu, baru quality product ya. Kita harus bicara brand. Jadi kalau ada adik atau rekan-rekan Vibes, saya harus hafalkan nih Vibes. Gitu. Rekan-rekan Vibes kalau umpamanya lagi sedang on the job training atau apa lakukan, pasti dicekoki dengan this is the fundamental, ini visi, misi, ini arti logo kita, ini company kita, filosofi company kita. Because dia konsentrasi on brand. Yang kedua, produk quality-nya. Karena produk quality, kalau brandnya sudah kuat, anggap brand A, brand B, brand C. Let's say PIB. You gonna understand totally what is PIB. Itu adalah brandnya, kan gitu. Kemudian baru ke produknya. Setelah produk, kualitas yang harus dicari adalah satu brand, produk, kemudian quality services. Tiga-tiganya inilah modal utama yang harus dipikirkan oleh seorang manajer. Tujuannya apa? Untuk memenangkan persaingan. Nah, persaingan ini yang kita sebut dengan competitive advantage. Competitive advantage ini harus dimenangkan supaya tujuan yang ketiga-tiganya ini mengambil tujuan yang namanya profit tadi. Nah, itu yang harus dikejar. Nah, kalau sudah tahu ini, kemudian kita targetkan orangnya nih. Nah, menjawab pertanyaan dia tadi, setelah kita tahu itu, kita harus segmentasikan siapa nih yang mau kita cari gitu. Kan nggak bisa saja kayak pemburu masuk hutan terus tembak aja semuanya gitu kan nggak mungkin ya. Iya. Kalau kita punya bisnis, kita sesuaikan nih. Inilah produk kita, inilah brand kita, inilah kualitas yang akan kita berikan. Kemudian kita akan bersaing dengan lawan-lawan yang kita punya. Yang mana nih mau kita bidik gitu. Nah, kita harus membidik market-market yang sesuai dengan market kita. Kalau saya contohkan di Kuta, tempat saya kerja sekarang. Kuta famous dengan Australia, famous dengan lokal. Orang Australinya mau surfing, orang lokalnya mau lihat orang Australia surfing, kan gitu istilahnya. Jadi kita sudah mengetahui market dominannya seperti itu gitu. Maka apapun yang kita lakukan adalah mengejar bagaimana kita bisa mempersonalize yang kita punya, produk yang kita punya sesuai dengan market ini gitu. Jadi kalau market Australia dia perlu, kita harus rekanan dengan, contohnya salah satunya, saya rekanan dengan perusahaan surfing yang bisa melakukan servis papan surfing mereka, karena mereka bawa papan surfing ke tempat saya gitu. Kalau yang lokal, kita rekanan dengan contohnya adalah mall yang bisa memberikan diskon karena Indonesia selain nonton orang bule surfing juga dia shopping gitu ya. Kadang-kadang kita harus ada link dengan anggaplah kalau kita sebut brand Trans Studio gitu ya, Trans Mall gitu ya. Sehingga kita tahu apa yang mereka cari gitu. Jadi kita personalisasikan itu. Di samping itu juga budaya kan kita tahu. Orang lokal itu suka masakan apa, orang bule suka masakan apa, sehingga saya mengubah coffee shop saya khusus untuk yang western, khususnya untuk tamu-tamu Australia yang paling banyak di tempat saya. Kemudian yang all day dining, restoran saya mengarah ke local food karena saya tahu market itu. Nah, personalisasi ini hasil dari kita konsentrasi di tiga tadi, produk, brand, kemudian services untuk memenangkan persaingan. Karena sebelah saya itu tidak ada lapangan kosong. Kanan hotel, kiri hotel, sepanjang itu hotel. Kita punya spa, kanan spa, kiri spa. Kita punya restoran, nyebrang di jalan aja ada restoran, ada tempat makan juga gitu ya. Jadi ini yang harus mulai kita pahami, kita tahu market segmen atau segmentasi market yang baik agar kita menang di persaingan itu. Karena mau tidak mau industri itu ya tujuannya harus memenangkan persaingan untuk profit yang dituju gitu. Mungkin itu dulu gambarannya. Baik, terima kasih Pak Bagus. Jadi, teman-teman Pibes, kita akan bertanya-tanya nih mengenai bagaimana sih cara Pak untuk mengatur atau memanajemen costing. Seperti yang kita ketahui juga kalau dari kelas balik riwayat Bapak Bagus, beliau mendapatkan sertifikasi hotel administrasi. Jadi bagaimana sih Pak kiat-kiatnya ini? Costing bisa dilihat banyak hal ya. Ada costing produk atau costing kita lihat dalam segi expenses atau pengeluaran gitu. Ini penting untuk para leader di hotel hospitality itu. Kalau kita ngejar-ngejar tamunya banyak Pak, dapat revenue banyak ini gitu. Ya oke, agak santaian gitu. Tapi ketika seperti bulan puasa, sekarang jadi jalan bulan puasa, tamunya low sekali. Maka konsentrasinya tidak lagi di revenue gitu. Konsentrasinya adalah di cost dan expense gitu. Gimana caranya menghemat cost dan expense supaya margin keuntungan itu masih tetap ada gitu. Kalau kita lihatnya, kalau diistilahkan kita itu GOP, Gross Operating Profit.
Jadi bagaimana supaya persentase GOP yang ditargetkan itu masih ada gitu. Karena revenue susah dikejar nih. It's not about pricing now. Mau diobral apapun orang tamunya nggak ada. Gitu. Jadi mau nggak mau konsentrasi kita ada di pembiayaan. Nah, yang pertama adalah costing di produk-produk. Jadi produk yang dijajakan itu tentu ada costnya kayak F&B gitu kan ada costnya tuh. Spa gitu kan ada costnya tuh. Itu yang dicek oleh para manajer, para supervisor dan manajer. Kira-kira mana top selling item, mana yang low selling itemnya, itu mulai dikotak-atik bahkan sebelum memasuki low season gitu. Mulai mereka, oh ini yang akan dijadikan spesial, ini yang akan diturunkan dulu dari menu, jangan terlalu diurutkan karena costnya tinggi gitu. Itu hal-hal yang mulai dipikirkan ketika menjelang masuk low season gitu. Di sisi lain expenses juga kita harus kontrol gitu. Expenses ini adalah di luar produk itu. Artinya sesuatu kegiatan yang kita lakukan di hotel yang menunjang lakunya produk itu gitu. Contohnya karakter kita waktu melakukan services menggunakan elevator gitu. Saya bilang kalau polusi tiba-tiba muncul bahwasanya rekan-rekan yang naik atau turun lantai tidak membawa apa-apa, jangan menggunakan elevator. Atau jalan sendiri tidak bawa apa-apa gitu, jangan gunakanlah tangga gitu. Itu membantu karena di hotel itu yang paling tinggi cost-nya adalah alat-alat bergerak. Kedua, alat-alat pendingin, alat-alat penghangat pemanas gitu. Itu tiga-tiga itu lumayan menghabiskan cost, terutama yang bergerak ya. Kalau seperti kami itu punya meeting room di lantai 6, punya elevator 2. Isinya elevatornya cuma 4 orang. Roomnya kapasitasnya 150 gitu. 2 orang naik elevator, 3 orang naik elevator, 1 orang naik turun. Cost di elevator saja, di listrik saja tinggi sekali gitu. Sehingga kita menggunakan beberapa campaigns gitu, internal campaigns untuk staff kita juga menghemat internal. Sementara kepada tamu kita melakukan yang lain juga gitu. Kalau contohnya kalau di kamar itu, kalau dia mungkin pernah nginap di hotel dengan keluarga gitu, masuk di situ ada di hanging di kamar mandinya ya, atau di hanging itu, jika towelnya tidak digunakan, taruh di bawah gitu. Ya, kalau masih di hanging berarti kami tidak akan ganti yang baru. Bantu kami menghemat air dan cuci sebagainya, kan gitu ya. Itu salah satu hal untuk mengajak tamu untuk ikut berhemat gitu. Padahal untuk meningkatkan keuntungan kita sebenarnya. Kalau dia nggak buang di lantai gininya, handuknya, dia pakai, berarti saya tak akan ganti tuh handuknya gitu. So tidak ada replacement lagi. Akibatnya saya hemat laundry, soap dan sebagainya untuk handuk saya. Nah, itu hal-hal kecil yang biasa kita lakukan dan banyak lagi ya. Banyak hal-hal kecil yang kita lakukan di sana untuk mereduce cost dan expenses ketika kita tidak bisa menemui yang namanya revenue itu atau pendapatan yang kita targetkan. Mungkin kalau bicara dengan costing kan panjang gitu ya, kita perlu session khusus untuk menghitung cost per item yang ada, tapi kira-kira gambarannya seperti itu kalau di hotel ya. Baik, terima kasih Pak Bagus. Nah teman-teman PIBAS, kalau kalian tertarik banget untuk mengenal lebih lanjut bagaimana sih caranya manajemen costing, bisa banget kalian hubungi Pak Bagus ya Pak ya? Siap, anytime. Oke. Yang saya perlukan kopi sedikit, kita duduk dan discuss lah. Oke, jangan lupa siapin kopi hitam gitu Pak. Oke, kita lanjut lagi Pak. Untuk sebelumnya, kalau kita kelas balik ke situasi COVID sebelumnya ini, tentu adanya krisis manajemen nih Pak. Iya. Nah, salah satunya bagaimana sih cara untuk Bapak survive dari masa peralihan itu? Dan bagaimana sih caranya menjaga antara kunjungan wisatawan dan juga hunian wisatawan? Oke. This is very good question. Ini juga akan sangat bagus di-sharing ke rekan-rekan ya. Pengalaman saya di pandemi itu benar-benar membawa suatu hikmah yang bagus bagi kami, khususnya orang-orang di hotel. Kalau kita lihat secara helikopter view ya, Bali ini 80%, mungkin lebih dari 80% is hospitality business, hotel banyak begitu ya. Kita mendedikasikan keahlian kita dalam dunia hospitality. Segalanya deh tentang hospitality paling jago mungkin di Indonesia Bali nomor 1 gitu ya. Ketika turbulensi itu terjadi, artinya COVID datang, tiba-tiba panik. Kita tidak punya jalur lain lari untuk menyelamatkan sumber nafkah kehidupan kita. Dan hotel apa yang terjadi ketika itu? Ketika itu terjadi adalah pertama sekali hotel lakukan adalah cut daily worker, cut training,
pulang dah semua itu. Selanjutnya yang di-cut adalah yang mana tidak menghasilkan revenue gitu. Orang-orang yang tidak menghasilkan revenue pekerjaan. Yang bertahan siapa gitu? Yang bertahan adalah orang-orang yang bisa mengambil double job. Apa yang hikmahnya kita ambil di sana? Yang kita ambil hikmahnya di sana ternyata adalah single kompetensi, rentan sekali terkena turbulensi hal-hal yang seperti itu. Artinya COVID, gunung meletus, teroris, banyak sekali. Karena dia menggantungkan pendapatannya, income-nya dari satu keahlian. Yang hidup, yang bisa bertahan siapa di hotel? Yang tidak dipecat, paling lama dah dipecat. Front office yang bisa drive, ya, front office bisa drive, bisa juga ngurus kamar gitu. Jadilah dia butler tiba-tiba gitu. Dia diperlukan karena kalau drivernya bilang, pulang dulu driver, nggak ada yang tamu yang diantar nih. Paling ada 1-2 gitu. Tetapi front office-nya bisa ngambil 2 kerjaan ini. Atau 3 kerjaan malah gitu. Nah, di situ saya menekankan kepada teman-teman waktu di hotel, oke, kita trace dulu siapa rekan-rekan kita yang punya multi kompetensi, punya pengetahuan atau keahlian lebih dari 1 atau 2. Dia akan bisa bertahan lebih lama untuk sama-sama kita bertahan gitu. Yang kedua, saya harus menghubungi owner lagi nih. Pak, kita akan memberikan sebuah hitungan kepada Bapak. Kehitungannya adalah rugi-rugi. Kita open rugi, kita close rugi. Tapi yang kalau open ruginya segini, kalau yang close ruginya segini gitu. Sehingga owner akhirnya bilang, oh kalau begitu lebih untung yang lebih kecil ruginya, tidak ada untung ya. Lebih kecil ruginya kalau kita operate dengan limited team. Sehingga kita putuskan beroperasilah dengan limited team, menggunakan 1 building saja agar dia bisa bertahan. Tujuannya apa? Tadi saya bicara brand ya. Brandnya masih berada di dunia, di market gitu. Ketika kita close market, brandnya harus turun dulu sebentar. Tidak bisa kita pasang di Agoda atau di OTA atau apapun alat jual. Itu tidak bisa kita taruh di sana. Tetapi karena kita paksakan satu hidup dengan limited kemampuan, dia bisa tetap berada di market. Sehingga ketika market ini mulai membaik, kita ini sudah diingat gitu. Tidak lagi ulang lagi memperkenalkan diri, mencari lagi semua orang, maka kita telat menerima perubahan itu gitu. Dan ya syukurlah kami tidak pernah tutup. Kalau dari pengalaman kita jalan terus. Dan ada juga hotel yang kebetulan dalam grup kami, kalau grup kami kan masih bisa saya bicara gitu, memutuskan tutup sampai hari ini tidak bisa buka. Karena besarnya kapital atau dana yang dibutuhkan untuk membuka kembali gitu. Itu yang kira-kira ya, kalau di saat krisis ya kita benar-benar mencari nilai-nilai positif yang ada di diri kita, bagaimana kita bisa bertahan di situasi itu. Dan sampai sekarang juga saya minta ke HRD untuk tetap melatih staf yang satu, di cross trainingkan ke departemen lain agar dia menguasai kompetensi departemen lain. Ketika terjadi hal-hal yang seperti yaitu dari pandemi di Bali itu ya, sudah banyak kita terima. Gunung meletus drop sampai 10%. Teroris serangan attack drop sampai 5%. Kolera mungkin belum lahir dia waktu itu. Kolera drop lagi sampai sekian. Ini small thing itu drop because of kita tergantung kepada pariwisata saja satu, jadi kita panik gitu. Tetapi kalau kita juga tidak tergantung pariwisata, mungkin ada yang pertanian, ada yang hal lain yang hidup di Bali, mungkin kita bisa hidup dengan diri kita sendiri dulu gitu. Jadi itu yang saya selalu tekankan kepada rekan-rekan. Di saat krisis kadang-kadang dokter spesialis lebih melarat daripada dokter umum gitu. Karena dokter umumnya bisa melayani banyak hal, tapi dokter spesialisnya hanya itu saja gitu. Jadi itu mungkin jadi harus dipikirkan lah ke depan untuk adik-adik yang yang masih muda, rekan-rekan Vibes ini yang masih muda, untuk bisa mulai memikirkan selain apa yang saya bisa sekarang ini, kira-kira kompetensi kedua, kompetensi ketiga saya apa nih, agar kita bisa bertahan jika krisis itu datang lagi gitu. Mungkin mudah-mudahan itu menjawab ya. Kalau ada yang belum mungkin diinfo lagi. Oke, terima kasih Pak Bagus. Jadi teman-teman Vibes sekalian, mungkin dari sekarang bisa nih mencari tahu apa sih sebenarnya skill saya selain mungkin di front office, bisa driver seperti itu. Ya. Jadi nanti bisa teman-teman survive adaptasi dengan situasi kondisi yang krisis seperti COVID sebelumnya atau bencana alam gitu. Ya. Oke Bapak, jadi pertanyaan selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih Pak caranya untuk memaintain dan controlling karyawan untuk menimbulkan budaya kerja yang positif dan karyawan dapat merasakan keterlibatannya juga? Ya,
cost tertinggi di industri itu memang labor cost, baru disusul sama electricity gitu ya. Labor cost ini sudah mulai orang tidak menyebut sumber daya manusia, atau di dunia sekarang kita tidak menyebutnya lagi human resources. Apa yang disebut sekarang adalah human capital gitu. Artinya modal manusia gitu ya. So saya seumpamanya dia kerja di saya gitu, saya kasih dia gaji 5 juta gitu. So my investment to you is 5 million per month, dikalikan setahun berarti berapa itu? 65 juta saya invest ke Anda. And then I'm expecting you to do something beyond 65 juta itu sehingga company dapat untung gitu. Demikian kita melihat sebuah manusia sekarang, sumber daya manusia itu di hotel gitu. Kalau dulu kita bilang human resources, konotasi kita adalah tugas dan jumlah orang gitu. Kita tidak pernah memikirkan berapa sih saya invest kepada orang ini gitu. Nah sekarang kita membuka pola pikir bahwasanya setiap orang yang ada, setiap individu yang ada di hotel adalah sebuah investasi. Dan ini yang harus kita sadarkan kepada tim kita. Hey, hotel, industri owner Anda itu menginvestasikan sesuatu ke diri Anda. You better do the best you can do gitu kan. Sesuatu yang baik Anda bisa lakukan agar investasi itu berbalik ke owner Anda. Itu berbalik kepada orang yang memberikan Anda pekerjaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kami di Windham itu ada istilahnya namanya filosofi kerja kami namanya count on me. Count on me gitu ya. Jadi percayakan pada saya gitu ya. Anda bisa mengandalkan saya gitu. So count on me ini artinya bahwasanya setiap individu yang bekerja ketika menerima sebuah permintaan, interaksi kepada tamu, orang-orang yang dilayani, baik tamu, supplier, ataupun rekan sendiri, selesaikan sampai di end point gitu. Bukan berarti dia sendiri harus mengerjakan gitu. Kalau dia bilang, anggaplah dia di front office, saya mau minum wine gitu. Can you bring me wine gitu. Anda harus sanggupi itu, tetapi Anda follow up sampai orang yang akan Anda minta tolong mbak wine itu selesai memberikan wine-nya ke dia. Dan orang ini bisa count on you gitu. Jadi bisa percaya kepada Anda. Nah, filosofi ini kami coba tekankan setiap kali ketika kami memberikan training ke karyawan, sehingga rasa memilikinya semakin tinggi. Dia tidak hanya berbicara mengenai job desk saja atau SOP, tetapi dia membuat dirinya menjadi apa yang kami istilahkan customer obsession. Kalau di bahasa Inggris kan customer obsession gitu ya, terobsesi akan kebutuhan tamu gitu. Jadi itu yang kita tekankan di Windham kalau di tempat kami, sehingga semua orang diharapkan tujuan akhirnya dari itu adalah membuat setiap individu itu memiliki jiwa entrepreneur. Kan ownernya entrepreneur nih buat hotel, setiap individu ini juga harus punya jiwa entrepreneur yang memuaskan tamu untuk mendapatkan income atau revenue lebih bagus lagi. Kira-kira begitu. Dia. Baik, terima kasih Bapak. Dan mungkin Bapak mempunyai seperti pengalaman atau kendala dalam krisis dan tantangan yang tak terduga yang mungkin sebelumnya kita ada yang namanya itu krisis manajemen yang sebelum kita bahas tadi Pak, mungkin ada kayak tiba-tiba ada tantangan yang benar-benar kita nggak bisa expecting itu bakal terjadi di saat hari itu. Kadang manusia kan ada keterbatasannya dia. Ketika ada keterbatasan itu yang saya bilang, saya sebenarnya mencontohkan diri saya, kenapa saya survive. Ada beberapa teman, terus terang ada beberapa kisah sedih seumpamanya di dunia pariwisata ketika rekan-rekan sejawat saya itu ada yang bangkrut gitu ya, umpamanya ya, ada yang sampai lost their mind, agak sedikit crazy jadinya, gila begitu. Because beban hidup orang semakin tinggi karirnya, semakin dia meletakkan dirinya pada beban hidup yang lebih tinggi gitu. Kalau jadi karyawan naik motor cukup, ketika jadi manajer, saya harus punya mobil, kan gitu kan ya. Ketika harus jadi GM, mobil saya mereknya harus lebih bagus dong daripada gitu. Lifestyle ini sebenarnya membawa beban kepada diri kita gitu. Dan ini menjadi krisis besar ketika pandemi itu terjadi waktu itu. Ketika pandemi terjadi, termasuk saya. Jadi gaji saya turun 25%. Sedangkan kewajiban saya masih 100% nih, karena bank masih nunggu sebagainya ya. Kalaupun bank kasih restrukturisasi hanya lewatkan saja begitu, tetapi nanti kita bayar lagi di ujung sana gitu. Mungkin bapak-bapaknya dari Vibes ini yang tahu ini. Ketika itu terjadi, kita harus punya kejelian untuk mendapatkan sumber baru. Nah kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, multi kompetensi dipentingkan ketika itu. Apa yang saya lakukan? Saya masih bekerja dengan pendapatan 25%.
saya mendapatkan pendapatan lain ngajar. Saya jadi narasumber cukup banyak untuk sharing, bukan kepintaran ya, sharing pengalaman atau sesuatu yang saya tahu lebih dahulu. Kan dua itu. Satu lagi saya melukis. Jadi saya tidak menghilangkan hobi saya yang dulu melukis sehingga mau jadi arsitek, saya tidak hilangkan. Saya melukis, saya buat, mungkin nanti adik-adik ada yang, bukan adik-adik ya, para pibes gitu. Ada yang mau ngikutin Instagram saya punya satu Instagram yang menjual lukisan saya gitu. Dan lukisan saya mungkin beda dengan yang lain karena saya masukkan sastra dan lain sebagainya di sana, sehingga filosofi hidup saya masukkan situ because waktu itu memang keterlaluan sekali kehidupan ini. Tapi kenapa saya bikin lukisan? Saya tahu pandemi itu tidak memiskinkan semua orang. Ada orang-orang yang mendapat keuntungan berlipat dari pandemi itu. Boleh begitu ya kalau dibilang itu. Nah, itu saya trace tuh. Contohnya orang yang berbisnis di bidang medical. Orang-orang yang berjual alat-alat medical itu, wah tajir itu pada saat itu, karena masker, hand sanitizer, semuanya butuh itu, gitu kan. Yang kargo, yang delivery itu, yang siapapun yang punya jasa delivery, dia memiliki pendapatan lebih itu. Mereka ini saya kejar gitu, konsulat, saya kejar itu. Jadi saya membuat lukisan-lukisan yang sesuai dengan dia gitu. Satu orang saya cek di Instagramnya bagaimana kira-kira dia punya gaya hidupnya sebagainya, itu saya tuangkan dalam sebuah lukisan, kemudian saya teaser lah begitu sebagainya, sehingga lukisan itu laku. Jadi saya walaupun dalam kondisi saya krisis, saya masih punya income itu, dan lukisan saya cukup lumayan laku, sampai ke Belanda juga laku gitu. But nobody knows sebenarnya, tetapi that's yang perlu saya sharing kepada Anda. Intinya bukan saya sih ya, intinya adalah ketika kita punya kemampuan, satu dari hobi, kedua dari profesionalisme, yang satu lagi Anda tentukan sendiri bisa dapat, maka Anda bisa lebih agile, lebih bisa bertahan dalam kondisi-kondisi yang agak sedikit menekan Anda di saat itu gitu. Itu kira-kira mungkin sharing saya. Oke, luar biasa sekali. Jadi teman-teman Pibes, kita baru saja mendapatkan kiat-kiat bagaimana sih cara survive walaupun di dalam kondisi yang krisis, kita dapat tetap survive di dalam finansial kita. Yeah. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Dengan perkembangan teknologi saat ini, tentu industri perhotelan semakin berkembang juga. Nah, bagaimana sih nih Pak untuk beradaptasi dengan perubahan referensi konsumen dan juga tren pasar yang terjadi? Ya, mau nggak mau ya harus buka wawasan kita selebar-lebarnya. Open kepada perubahan itu gitu. Jangan pernah lari dari perubahan kemajuan zaman gitu. Restriction kepada hal-hal yang digitalization, big bang data atau apapun yang sekarang mulai kelihatan di dunia ini gitu ya. Teknologi, smartphone, hal-hal seperti itu jangan lari gitu. Anda harus ikuti itu, tapi ikuti dengan wise. Ada beberapa karena gini, kita akan berhadapan kemajuan teknologi yang dibawa oleh industri juga gitu kan. Dan kita kembali lagi tadi, industri cari untung gitu. Maka industri banyak yang twist teknologi sedikit untuk meningkatkan penjualan. Kita sebagai orang yang menggunakan fasilitas teknologi itu atau kemajuan zaman ini harusnya melihat fungsinya. Ketika fungsinya masih dalam tahap menguntungkan, masih support kehidupan kita, then do that. Gunakan itu gitu. Tapi ketika fungsinya mulai berkurang, ada hal baru yang bisa menambahkan fungsi tambahan, dan follow that, ambil itu gitu. Bukan setiap hari, kalau orang-orang lagi gaya-gayaan sekarang ganti handphone setiap tahun gitu ya. No, you don't have to do like that gitu. Tapi Anda bisa melihat fungsinya itu berguna enggak bagi Anda. Demikian juga di dunia pariwisata, di dunia industri perhotelan. Ketika check in, check out gitu, contohnya di dunia hotel sekarang ya. Tidak lagi harus mengisi form gitu. Semua bisa hanya menggunakan barcode scan atau face recognition gitu. Dan start doing that. Start ajak owner Anda untuk mulai, hey, ini ada hal baru yang bisa memudahkan kita, mengurangi beban tenaga kerja, tapi ini akan membantu kita lebih cepat di urusan administrasi, dan kita bisa memberikan personalize yang lain. Lebih ramah, lebih punya waktu menyapa, lebih punya waktu duduk dengan tamu, itu bisa kita lebih optimalkan. Dan follow that gitu. Jadi saran saya sih memang bagi para Vibes yang nanti bekerja di dunia pariwisata, keep your eyes open, keep your ear open gitu. Listen to hal-hal positif yang nanti mengembangkan diri Anda, menggunakan industri dan karir Anda. Setelah itu. Terima kasih Pak Bagus.
Oke, teman-teman PIBES sekalian, tentu untuk berkarir di industri perhotelan banyak sekali juga jenjang-jenjang karir pilihan lainnya di luar itu. Kira-kira dari Bapak nih bagaimana sih Pak tips-tips atau kiat-kiat untuk menjadi hotelier yang sukses? Saya rasa kiat-kiat nggak begitu banyak bisa saya berikan ya, karena Anda sebenarnya sudah berada di posisi yang baik gitu. Anda para PIBES ini sudah berada di track yang benar saya rasa. Yang perlu Anda lakukan adalah be a good listener. Ya, harus pinter. Ini tidak hanya nasihat dari saya gitu. Saya menerima nasihat ini dulunya dari para senior saya. You have to be a good listener pertama, sehingga Anda terbuka kepada ilmu, Anda terbuka kepada advice orang gitu, sehingga Anda bisa maju. Kemudian Anda harus mulai bisa mencatat. Mencatat ini penting gitu. Saya mungkin sharing dulu waktu saya muda itu, yang waktu saya jadi bartender itu, saya punya buku yang karangan saya sendiri, tulisan tangan gitu. Bayangkan orang yang harus membuktikan saya bukan bartender harus jadi bartender, saya harus buktikan bisa sekian banyak drink, saya tidak akan bisa itu. Jadi saya bikin satu buku merah saya bilang buku merah. Saya gambar itu koktailnya, kemudian resipinya di bawah. Saya ukurkan sesuai dengan pocket saya untuk saya taruh di sini gitu. Jadi kalau orang nanya, do you know this bullshot gitu, waktu itu bullshot, saya bingung bullshot, saya bilang, okay, of course I know. Have a seat please. Ya duduk, saya jongkok sebentar untuk mencari resipi bullshotnya, saya ketemu, saya buatkan dia gitu. Jadi itu keuntungan mencatat gitu dalam hal kecil ya. So listen yang bagus, mulai mencatat hal-hal penting gitu untuk kebutuhan diri Anda gitu. Jangan biarkan dia semua informasi yang Anda terima itu masuk keluar kiri kanan, besok lupa, mungkin nanti ada orang ngingetin gitu. But make it terstruktur, catat dalam diri Anda. Anda bisa pakai ingatan kalau yang kuat ingatan. Ada sekarang yang namanya gadget, Anda bisa taruh di sana note-note spesial, penting-penting. Ada quote-quote bagus yang mungkin bisa menginspirasi Anda. Karena behavior, kan ada manusia itu knowledge, skill, behavior, ya, attitude. Dua ini bisa dipelajari. Yang attitude ini kan susah. Kalau latih orang attitude ini agak susah gitu. Jadi dia bisa terinspirasi sebenarnya lebih banyak. Jadi kalau Anda note inspirasi dari orang, itu akan membantu Anda untuk maju, move on gitu ya. Jadi mendengar, mencatat, dan melakukan. Nggak ada gunanya mendengar, mencatat, tapi tidak pernah melakukan gitu. So the last itu harus coba itu. Fail, ulang lagi, catat apa yang fail, apa yang perlu diperbaiki gitu. Jadi tiga-tiganya ini saya rasa menjadi modal utama untuk para anak muda yang ingin baru masuk ke dunia industri untuk maju ke depan. Jadi PIBES baru saja tadi Bapak mention untuk quotes anak muda, kan suka banget sama quotes. Baru saja saya menemukan quotes dari Bapak itu listening, take a note, and move on to survive. Oke. Jadi teman-teman PIBES telah sampai kita di penghujung acara. Namun sebelum itu tentu kita mau mendengar nih closing statement dari Bapak Bagus. Iya, tadi sempat sebelum kita rekaman, dia nanyain, Pak, nanti ada closing statement gitu. Saya tadi mikir, apa closing statementnya gitu ya. Soalnya sekarang pun belum kepikiran. Tapi begitu kita diskusi tadi, apa yang kita ambil adalah, jika kita melihat diri kita sekarang ini, para PIBES ya, Anda sekarang berada di posisi yang bisa melihat diri Anda sendiri lebih gamblang, lebih bagus gitu ya. So, lihatlah diri Anda sebagai sebuah industri, sebagai sebuah company. So, kalau sudah company, apa yang akan dibahas? 3 tadi kan ya? Karena Anda menjadi sebuah identitas company, Anda bersaing dengan rekan, orang lain, sebagainya untuk sukses kan gitu ya. Anda kan ada 3 tadi saya bilang. Pertama adalah brand. Brand itu adalah yourself, diri Anda. Bagaimana Anda membrandingkan diri Anda gitu ya. Bagaimana Anda nama saya Dea. Kamu udah brandingnya nih. Dea, saya presenter, saya punya kemampuan ini banyak gitu kan ya. Jaga itu. Ini tidak harus mati. Dia akan berubah. Anda develop dia menjadi yang terbaik yang Anda bisa lakukan. Itu kan brand pertama, it's yourself. Kemudian habis brand apa? Produk. Nah, ketika bicara produk yang 3 tadi itu, because produknya adalah diri Anda sendiri, then you will talk about 3 things. Knowledge, skill, and behavior. 3-tiganya ini tanamkan pada diri Anda. Jika kemampuan keilmuan Anda bagus, Anda sudah mulai dapatkan di PIB. Kemudian skill, Anda melakukan praktek kerja lapangan sebagainya, kemudian ada tes, ada sebagainya Anda lakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian behavior, belajar dari inspirasi para dosen tamu, atau para teman-teman yang sukses di bidangnya. Anda menjadi produk yang bagus gitu.
setelah ini punya, ya Anda harus bisa menang nanti di kompetisi itu, di competitive advantage. Tapi sebelum ke sana kan services satu ya. Yeah. Nah, ketika services inilah Anda mulai melakukan kedisiplinan diri, mulai melakukan bagaimana diri Anda itu berperilaku, berbuat, bertingkah gitu ya, supaya Anda benar-benar menjadi orang yang di center atau di eye catch by opportunity yang ada di industri. Karena dia bagus secara penampilan, berbicara sebagainya, kayak ini front office nih, ada kesempatan buat dia gitu. Itu membuat diri Anda menang di kompetisi nantinya. Ya, jadi lihatlah diri Anda sebagai sebuah identitas perusahaan, di mana Anda harus menjaga image Anda, brand Anda, kemudian harus Anda menjaga kualitas produk Anda, kemudian Anda menjaga pelayanan diri Anda untuk Anda menang di persaingan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk closing statement hari ini. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Bagus. Thank you. Terima kasih. Tentu saya dan juga teman-teman PIBES sangat merasa terhormat karena dapat berbincang-bincang hangat, dan semoga teman-teman PIBES bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru dari hasil-hasil bincang kami yang menjadikan salah satu kiat menjadi hotelier yang sukses. Baik, itulah dari sesi eksklusif podcast kami. Saya Dea Ananda dan juga Bapak Bagus pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.